Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Ada hal yang sangat menarik dan kalian pasti terkejut melihat ini. Digital forensik atas data di ETD UGM menunjukkan skripsi Jokowi dibuat tahun 2018. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Jam 1.12 detik ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar. Dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Tingkat perguruan tinggi. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Iya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bila mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, Iya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warnanya lah kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain, nomor induknya. Tidak ada perintah itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah electronic thesis and dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita masuk ke tika ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 dibuatnya? Konon ceritanya perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Legislasinya, legalisirnya, kenapa pejabatnya pasti beda? Ini kan pejabatnya Pak Budi ya, Dr. Budi ya. Berarti legalisirnya dari KPU? Iya, enggak, ini dari UGM. Oh iya, oke. Jadi yang dikasih itu pasti bisa di cross check ke UGM. Iya. Seperti itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan data primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Presiden, Pak Jokowi sebelumnya presiden, ya kan? Diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Asli. Aslinya. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Di kubu yang punya. UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan
riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi Berarti kalau dilegalisir sama UGM, berarti UGM mencatat bahwa oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. iya, Asli dong, iya, ijazahnya. iya. Jadi selama ini kebijakan ijazah Jokowi asli atau palsu, seperti apa? Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini 2 konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi. Saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin uji konsekuensi. Saya ingin tahu. Ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Satu lagi, Pak. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat dan dilancarkan rezekinya. Sangat menarik sekali apa yang diucapkan oleh Bapak Jokowi barusan ya. Kita sudah menonton video secara lengkap. Pak Jokowi mengatakan bahwa Dian Sandi datang ke rumah Pak Jokowi silaturahmi dan meminta maaf karena telah mengunggah ijazah Pak Jokowi katanya gitu, dan sama Pak Jokowi itu dimaafkan. Nah, hal ini tentunya mengkonfirmasi bahwa ternyata memang selama ini yang diunggah oleh Dian Sandi ijazah tersebut milik Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi bilang iya saya memaafkan. Ya, berarti kan itu ijazahnya Pak Jokowi yang diunggah ya teman-teman ya. Dan beberapa perdebatan pernah kita lihat di stasiun televisi bahwa pendukung Pak Jokowi mengatakan ijazah yang diupload Dian Sandi tersebut bukan milik Pak Jokowi. Apakah
Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah tahu kalau yang diupload itu milik Pak Jokowi. Bukan, itu bukan milik Pak Jokowi, kata relawan atau pendukung Pak Jokowi ya, bilang seperti itu. Dan Dian Sandi juga mengatakan tidak rela karena Pak Jokowi dibully, dikata-katain, katanya seperti itu ya. Nah ini sebenarnya telah mengkonfirmasi bahwa ijazah tersebut memang benar-benar milik Pak Jokowi. Banyak sekali yang mengasumsikan jika ijazah yang diupload oleh Pak Dian Sandi ya, kader PSI, itu adalah milik Pak Jokowi. Itu telah diteliti atau dianalisa oleh Bang Rismond Sianipar, Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Beliau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99% palsu itu yang diupload oleh Dian Sandi, kader PSI. Nah tentunya kita juga jadi berasumsi setelah Roy Suryo dan kawan-kawan ya, atau Pak Bonatua Silalahi tadi di video itu mendapatkan salinan ijazah dari KPU ya, salinan ijazah Pak Jokowi ya, atau legalisir yang berbentuk fotokopi itu dari KPU. Itu katanya mirip yang diunggah oleh Dian Sandi. Nah masyarakat tentunya sekarang berpikir jika benar yang didapatkan dari KPU itu mirip atau memang yang diunggah oleh Dian Sandi. Ini analisa Roy Suryo dan kawan-kawan, ternyata yang diunggah oleh Dian Sandi ini katanya kan diduga palsu ya. Ini dugaannya palsu. Tapi kalau kata Roy Suryo dan kawan-kawan ini udah 99% ya, ini palsu. Tentunya yang didapat dari KPU apakah juga palsu? Jika yang diunggah oleh Dian Sandi itu dianalisa palsu, rakyat atau masyarakat yang menonton, yang menganalisa, yang mengikuti kasus ini atau jejak perjalanan ijazah palsu ini tentunya juga akan mengatakan, wah betul sekali, berarti jika yang diunggah oleh Dian Sandi dianalisa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu palsu, berarti yang didapat dari KPU kalau ijazah itu yang diupload oleh Dian Sandi berarti palsu juga dong. Itu masyarakat bertanya-tanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan tadi juga kita sudah menyimak beberapa video, ternyata memang ada sindikat-sindikat pembuat ijazah palsu ya. Dan mirip sekali ya, hampir tidak bisa dibedakan yang asli yang mana dan yang palsu yang mana. Waduh, ini sangat mengerikan sekali ya. Dan ditanya juga itu kertasnya didapat dari mana kertasnya. Itu kertasnya katanya bisa juga didapat dari lembaga yang resmi. Wow, ini sangat ngeri, ini berarti sindikat benar-benar ya. Kalau kertasnya saja mirip dan memang aslinya dari lembaganya, berarti ada oknum di dalam universitas tersebut yang bermain secara terang-terangan ini ya. Ini sungguh-sungguh sangat keterlaluan ya, sungguh nekat yang nyata. Jika orang yang bekerja di dalamnya ya, di dalam lembaga tersebut ternyata bisa mengeluarkan atau bisa memberikan kepada pembuat ijazah yang memalsukan ijazah, itu sebenarnya benar-benar ini sangat tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa ya, karena memanipulasi berkas atau dokumen ijazah, yang ijazah ini sangat sulit untuk ditempuh oleh siapapun ya, karena harus melalui beberapa pendidikan atau bertahun-tahun kita harus mengenyam pendidikan, akan tetapi dengan mudah ya mendapatkan ijazah yang kertasnya juga sama. Mungkin cuman beda nomor induknya saja ya. Nomor induk tersebut jika nanti dicek, dicari di universitasnya ya, atau dicari di halaman website universitasnya, itu nggak bakalan terdeteksi ya, karena memang palsu kan, seperti itu ya. Akan tapi bisa mendapatkan secara mudah mendapatkan atau membuat ijazah ya atau memalsukan ijazah. Ini sangat ngeri sekali ya teman-teman ya. Dan tadi ada juga ya digital forensik itu menyebutkan ya, ternyata ijazah bukan ijazah ya, skripsi Pak Jokowi itu tadi dibuat tahun 2018 ya. Nah ini jadi tanda tanya, dan itu juga tadi ada perubahan-perubahan data ya di situ ya, dari website tersebut. Dari ETD ya teman-teman ya, itu ada perubahan-perubahan data, bahkan jam, tanggal, detiknya, harinya itu terdeteksi semua tadi ya. Ini miris sekali ya.
kok bisa ya dibuat baru tahun 2018 ya, atau agar menyesuaikan atau bagaimana ya? Ternyata dibuat tersebut atau diganti tersebut itu ada keterangan tadi setelah Bambang Tri mengeluarkan buku Jokowi Undercover, katanya seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya ada apa? Masyarakat pasti bertanya-tanya. Semua juga bertanya-tanya ada apa ya. Dan hal ini masyarakat hingga saat ini tentunya benar-benar menunggu kepastian ya. Kita pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan isu yang selama ini bergulir. Ya, berita-berita yang selama ini kita nikmati dan kita konsumsi bersama. Tentunya kita ingin tahu jawaban terakhirnya dan kita ingin tahu endingnya bakal seperti apa.